Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-34. Godly Family yang terkasih, ketika kita mempelajari ayat-ayat bacaan ini, kita lihat hal-hal yang indah dan menarik di balik ayat ini. Yang pertama kita lihat di sini bahwa tidak selamanya pertolongan Tuhan datang seketika itu juga. Kita lihat pada ayat yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Tapi pada ayat yang ke-28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Berarti sementara mereka berseru minta tolong kepada Yesus, sepanjang perjalanan itu, Yesus sepertinya tidak mendengar dan berbuat apa-apa. Itu sebabnya pertolongan Tuhan seringkali kita rasakan tidak datang seketika itu juga. Mungkin saat kita baca ayat-ayat di atas, kita sedang berada dalam keadaan seperti ini. Seringkali kita berdoa, seringkali kita mengharapkan sesuatu pada Tuhan. Tetapi sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Sepertinya Tuhan diam membisu. Sepertinya Tuhan tidak lagi tertarik untuk mendengarkan permohonan doa kita. Godly Family yang terkasih, Tuhan menuntut kesetiaan kita. Ketika kita berdoa dan doa kita tidak dijawab, apakah iman kita tidak goyah? Masihkah kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyembuhkan, walaupun kita sudah berdoa dan penyakit kita belum disembuhkan? Apakah kita tetap akan berharap? Apakah kita tetap akan percaya? Jadi tidak selamanya pertolongan Tuhan datang seketika itu juga. Allah punya rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya. Allah sedang mendidik kita bukan untuk menjadikan kita anak-anak yang manja, tapi Allah sedang mendidik kita agar menjadi tentaranya yang gagah berani dan menjadikan kita dewasa di dalam Kristus, yang bukan menuntut pertolongan dari Tuhan, tetapi tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan pada waktunya. Hal kedua yang kita pelajari adalah Yesus, Tuhan, adalah sumber dari segala mujizat. Tetapi sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan iman kita? Kadangkala Allah menunda sebuah mujizat supaya kita mulai memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Seringkali Allah mulai menunda mujizatnya karena ada kesombongan, ada ego, ada kekerasan hati yang perlu dibersihkan dari kita. Sehingga kita dapat percaya, kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Tetapi seringkali kita bukannya percaya kepada Tuhan, tapi seringkali kita lebih percaya kepada doa pendeta yang terkenal. Kadangkala kita bukannya percaya kepada Tuhan, tapi kita percaya pada seseorang. Sebelum mujizat terjadi, Yesus mempertanyakan kepercayaan mereka. Percayakah engkau? Hari ini kita periksa hidup kita masing-masing. Jika kita beriman, pada waktunya Allah akan kerjakan perkara besar bagi kita. Ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam pergumulan, dan kita mengharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Tuhan dengan penuh iman. Lalu hal yang ketiga adalah seseorang yang mengalami Yesus. Pada ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Godly Family yang terkasih, kadangkala pendeta berkhotbah di hari Minggu dan berkata, kamu harus bersaksi. Kemudian kita berkata, aduh, saya tidak berani, saya tidak bisa, saya tidak memiliki karunia. Intinya sederhana. Mungkin berarti kita belum mengalami betapa indahnya Tuhan itu. Kita belum mengalami relasi yang begitu intim, yang begitu indah dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, itu tidak bisa tidak. Kita pasti akan terus berbicara mengenai Yesus. Yesus terlalu baik, Yesus terlalu manis. Kasihnya luar biasa. Itu sebabnya sampai hari ini kita semua masih berbicara mengenai Yesus dan kasihnya. Sampai hari ini kita tetap berbicara tentang salibnya.
Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, tapi bukan berarti bahwa apa yang semuanya kita harapkan akan terjadi. Tetapi Tuhan akan terus memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami masih bisa menikmati kebaikan-Mu. Dan kami percaya dalam keadaan tersulit kami, Engkau tetap ada untuk kami. Dan kami percaya mujizat-Mu ada dalam hidup kami ketika kami berpegang teguh pada iman kami. Ajar kami untuk kami mengalami indahnya berelasi dengan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.